Bersama dengan saya, Janus Panjaitan. Dulu kita pun pernah punya sejarah, sejarah yang manis, berbuah manis. Dan hari ini kita masih sama-sama ada di Rock Ministry, amin. Terima kasih Pak Thomas buat tema hari ini yang akan kita bahas, yaitu komitmen. Saya menyadari seperti latar belakang yang disampaikan oleh Pak Thomas, bahwa the year of preparation ini memang betul-betul kita harus nikmati gitu ya. Pak Arifin kasih tema itu untuk kita, saya pikir tentu dengan sebuah pergumulan, visi dari Tuhan, harapan-harapan dari Tuhan untuk kita warga kerajaan Allah Rock Ministry sedunia. Nah, jadi saya menangkap apa yang Tuhan taruh di hati Pak Thomas, Gembala, Bapak Ibu Saudara, untuk memulai sebuah persiapan-persiapan kita itu dengan sebuah komitmen. Nah, saya hari ini bicara kepada kita rada teologis, karena Pak Thomas minta ini kita belajar kayak orang kuliah, walaupun memang nggak ribet kuliah gitu kan, nggak ada PR ini, ya, nggak ada PR. Karena saya mengajar kalau di STT itu ya mesti rada teologis gitu ya. Tapi karena ini yang mendengar adalah warga kerajaan, jemaat awam, tentu tidak terlalu teologis, tidak terlalu akademis lah gitu. Sederhana saja. Nah, kita mulai dari sebuah pernyataan di slide yang kedua sesudah judul itu, kita mesti menemukan maksud asli Tuhan bagi kita. Itu dulu. Gereja di Indonesia ini bertujuan, jemaatnya ditujukan biar penuh masuk sorga. Itu yang mereka inginkan. Tetapi kita tidak itu. Nah, saya selalu punya gambaran gini. Saya pernah khotbah di Suvarna, saya bilang gini. Kita kalau lihat batu nisan orang meninggal ya. Itu ada kapan lahir, kapan meninggal. Kemudian diantara kapan lahir, kapan meninggal itu ada stripnya. Kapan kita lahir bukan urusan kita. Itu kedaulatan Tuhan. Kapan kita mati pun itu urusan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Mau nanti meninggalnya di rumah sakit, di rumah, di becak, di mobil, terserah. Itu cara Tuhan aja. Kita nggak punya hak ngatur-ngatur Tuhan. Tetapi yang punya tanggung jawab adalah di strip ini. Kita dikasih umur, dikasih limit waktu oleh Tuhan dengan kedaulatannya berapa puluh tahun. 60, 70, 80 atau mudakah? Yang perlu kita tahu makna hidup kita adalah selama kita hidup ini. Jadi apa tujuan kita? Apakah kita Tuhan taruh di muka bumi untuk punya agama, atau kita memang ditaruh untuk memiliki sorga? Maka maksud asli Tuhan nanti akan saya tunjukkan kepada kita adalah ada dua. Kita memperluas pemerintahannya yang tidak kelihatan di dunia yang kelihatan ini. Kemudian kita membangun koloni sorga di muka bumi. Membangun koloni itu artinya menyatakan budaya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu tugas kita. Jadi sorga tidak pernah Tuhan taruh sebagai tujuan kita. Karena kalau sorga jadi tujuan kita, ya lahir baru langsung naik ke sorga aja. Cepat-cepatlah Tuhan taruh kita ke sorga, diangkat ke sorga kalau sudah percaya lahir baru. Tetapi kenyataannya sesudah percaya lahir baru, kita masih punya tugas di muka bumi. Apa itu tadi? Memperluas pemerintahannya. Yang tidak kelihatan itu di dunia yang kelihatan. Kemudian yang kedua, kita membangun koloni sorga. Mungkin ini agak sulit nanti, tapi saya jelaskan kepada kita. Jadi saya meyakini bahwa apa yang Tuhan taruh untuk memperluas pemerintahan yang tidak kelihatan ini merupakan sebuah proyek atau agenda yang sangat besar. Jadi menghubungkan antara sorga dan bumi itu kita sebut istilah kolonisasi. Bahasa itu lebih kepada gini, ekspansi kerajaan Allah. Kita itu kan rock, representative of Christ Kingdom, perwakilan kerajaan Kristus di muka bumi. Jadi tugas kita ekspansi kerajaan Allah. Ekspansi itu tidak sekedar gereja Citra Raya jadi 5 ruko, enggak. Melalui saya, melalui kita semua, dimanapun Tuhan taruh kita, kita menularkan budaya kerajaan Allah. Sistem dunia yang jahat ini kita ganti dengan nilai kerajaan sorga. Itu ekspansi.
Orang terbiasa melakukan banyak hal yang nggak benar, ya kan? Menipu itu hal yang biasa, korupsi itu hal yang biasa bagi mereka. Tapi kita, bagi kita itu dosa, itu kejijikan di mata Tuhan. Kita berbuat jujur, benar, itu juga adalah ekspansi kerajaan Allah. Jadi tujuan kita Tuhan taruh di muka bumi adalah, biar nanti nangkap maksud komitmen nanti ya, adalah menjadikan bumi seperti sorga. Kehendak Raja kita, kehendak Yesus nyata di bumi. Kejadian 1 ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah, sebelum saya masuk ke pemahaman yang kingdom, saya harus menyampaikan ayat ini ketika kita buka Alkitab Kejadian 1. Allah kita itu menunjukkan dirinya dalam 3 pribadi, 1 kehendak. Kita sebut istilah Tritunggal. Keren loh Alkitab kita, baca Kejadian 1 ayat 1, Tuhan perkenalkan dirinya. Ayat 1, pada mulanya Allah. Allah di sini adalah Sang Bapa. Saya tambahin sedikit biar Rock Citra ini ngerti. Oh, kita itu menganut Tritunggal ya gitu. Ini doktrin yang sudah disepakati oleh semua gereja termasuk GBI. Jadi jemaat mesti paham. Allah kita itu 3 pribadi, 1 kehendak. Yang pertama ayat 1, Allah adalah Bapa, Sang Bapa. Ayat 2, ada di sana Roh Allah. Roh Allah ini gunanya menghidupkan. Kalau tadi Allah itu Sang Bapa itu sumber, Aba itu sumber. Ayat 2 ada pribadi yang kedua adalah Roh Allah. Roh Allah itu berarti roh yang menghidupkan. Ayat 3, berfirman. Firman di sini putra Allah, Sang Firman. Jadi Sang Firman inilah yang datang ke bumi berinkarnasi menjadi manusia Yesus. Nah, ini lewat sedikit ya. Ini rada akademis. Jadi Allah kita itu kalau disebut istilah Tritunggal itu tidak bicara jumlah Allah, bukan. Oh, Allahmu 3, enggak, Allah kita 1. Tetapi dinyatakan dalam 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak tadi, Sang Firman, dan kemudian Roh Allah, Roh Kudus. Mereka sepakat. Karena nanti kita akan ketemu istilah marilah kita menjadikan. Nah, kita itu adalah 3 pribadi ini nanti. Nah, saya langsung sekarang di poinnya. Ketika Tuhan mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Artinya di sini profil yang Tuhan tunjukkan, Bapa tunjukkan dalam dirinya adalah dia raja. Raja Allah yang punya kuasa mencipta, bagi tradisi orang Ibrani, raja, penguasa. Pelan-pelan, mikirnya pelan-pelan. Saya juga sama, dulu belajar pertama, sulit. Ketika Tuhan mengatakan pada mulanya Allah, ada di situ bahasa Ibrani, Bereshit bara Elohim. Bereshit itu pada mulanya, yang berasal dari kata resit, mula atau awal. Jadi Bereshit itu juga berarti pemimpin yang paling utama. Jadi ketika mendengar istilah pada mulanya Allah, berarti pada awalnya Tuhan itu pemimpin. Dia raja, penguasa, yang punya kuasa untuk menciptakan. Jadi kata Bereshit dari kata resit tadi itu, dia adalah raja pada awalnya. Dia punya otoritas mutlak, dia punya kekuasaan
apapun yang dia mau lakukan, dia bisa lakukan. Jadi ketika dia mengatakan pada mulanya Allah menciptakan, dia punya kekuatan kuasa yang tak terbatas. Dia punya kuasa untuk melakukan apapun yang dia mau. Dan itu tipikal seorang raja. Raja itu punya kuasa melakukan apapun yang dia inginkan. Kalau presiden nggak bisa. Presiden itu mesti izin sama DPR dulu. Tapi kalau raja, perkataannya perintah. Inilah yang menjadi dasar dari kingdom theology. Bahwa ketika dia punya pemerintahan, dia sebagai raja, dia punya otoritas mutlak untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Maka kerajaan inilah yang dia perkenalkan kepada kita hari ini. Pembaca Alkitab. Sekarang menjadi jelas. Kenapa Tuhan memberikan pemerintahan, bentuk kerajaan kepada kita? Lihat ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ada gelap gulita. Berarti ada ketidakteraturan, ada kekacauan. Jadi kalau kita sudah bicara tentang kerajaan Allah, diperlukan di sana komitmen. Diperlukan di sana sebuah aturan ketundukan kepada raja. Sehingga nanti ketika Tuhan menciptakan manusia, maka manusia itu tujuannya apa? Mengelola, memerintah apa yang Tuhan sudah beri kepada manusia pada masa itu. Bumi dan segala ciptaannya. Apa yang menjadi harapan Tuhan atas manusia kalau membaca ayat 1-3? Manusia itu menjadi wakilnya di muka bumi. Kalau Tuhan itu adalah raja, maka aturan kerajaan tidak pernah main-main. Ini penting. Saya ulang, kalau Tuhan adalah raja, maka aturan kerajaan itu bukan sesuatu yang KW-KW, kacangan. Itu yang serius. Sesuatu yang serius, kita sebagai mitranya Tuhan, mitra ekspansi tadi yang saya sebut di slide pertama, maka dia raja utama, kita menjadi raja kecil di muka bumi. Karena kita wakilnya Tuhan, maka diperlukan, kita sebut dengan istilah loyalitas manusia kepada raja utama. Kita pakai istilah komitmen. Nanti penjelasan ini akan makin kuat. Karena kalau kita tidak berkomitmen, percayalah kita sedang memberontak kepada raja kita. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan raja, pemberontakan. Tapi kan saya masih hidup, Pak. Iya hidup, tapi rohani kita mati. Perlu dicatat itu, Bapak Ibu. Segala sesuatu yang kita tidak lakukan, melakukannya dengan komitmen di hadapan Tuhan, kita tidak maksimal. Kita tidak melaksanakan tujuan Allah, dan itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita membaca Alkitab di awal Kejadian pasal 1, dia perkenalkan dirinya. Dan dia memberikan sebuah kerajaan Allah dalam hidup manusia. Gunanya apa? Untuk membuat bumi ini menjadi teratur. Kalau sudah paham, manggut-manggut begini. Baru lanjut. Kalau enggak mikir dulu lama, minum air. Nah, boleh tuh. Nah, kita melihat sekarang ayat berikutnya. Kejadian 1:26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Inilah maksud penciptaan Tuhan atas kita manusia. Kita mulai dari definisi gambar dan rupa.
Gambar dan rupa itu ada dua bahasa Ibrani, selem, T-S-E-L-E-M, selem, dan kemudian demut. Selem itu atau demut itu figur representasi. Ya, selem itu figur representatif. Karena begini, istilah ini adalah istilah kolonisasi tadi. Jadi raja utama yaitu sang bapa tadi ingin ekspansi wilayah sampai ke bumi. Kita di sini. Jadi bapa di sorga, tempat tinggal bapa itu kan sorga. Dia mesti bikin ada seorang seperti dia, figur representasi di bumi. Itulah kita. Jadi seharusnya kalau saya lihat Pak Thomas, saya ketemu Yesus dalam diri Pak Thomas. Karena Figur. Representasi Allah di muka bumi. Kita semua. Itu selem. Jadi kalau pengen lihat karakter ilahi itu, sebenarnya lihat teman kita. Tidak perlu cari-cari Tuhan di sorga sana. Mana kau Tuhan gitu. Lihat kawan, mestinya ketemu Tuhan. Dan itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak boleh menghina orang lagi. Kita nggak boleh anggap remeh sama orang, termasuk ya, walaupun ada keterbatasan. Karena dia figur representasi Tuhan di muka bumi. Akhirnya nanti di ujungnya kalau kita berjemaat bergereja, jadinya saling membutuhkan. Karena ada bagian yang Bapak punya, saya nggak punya. Kalau istilahnya itu, ada kunci-kunci kerajaan yang Bapak Ibu punya, saya nggak punya. Kita mesti kerjasama. Sehingga nggak boleh di gereja ada orang eksklusif jadinya. Itu tadi ya, selem. Kemudian demut itu artinya kesamaan dalam kualitas. Kesamaan dalam kualitas artinya kita itu punya sifat-sifat Tuhan diberi dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita masukkan ini ke tema bulan ini, mengampuni pelanggaran. Kalau kita paham bahwa kita ini adalah demut, ada kualitas Tuhan. Walaupun terbatas, karena kita kan manusia terbatas ya. Akhirnya kita akan mudah melepaskan pengampunan. Karena kualitas Tuhan itu ada di dalam diri orang itu. Sehingga kita menemukan bahwa ketika Tuhan menciptakan serupa segambar dengan dia, di dalam keserupaan itu Tuhan injeksi juga komitmen, kemampuan untuk tunduk, menyerah total kepada Tuhan. Tapi saya spill dulu nih, ini semuanya di ujung nanti. Orang kalau penuh Roh Kudus pasti bisa komit, karena Roh Kudus bekerja di hati. Kalau orang ngaku-ngaku, saya penuh Roh Kudus Pak, tapi nanduk-nanduk orang, saya nggak yakin. Roh kuda itu. Iya. Kalau ada orang ngaku, saya penuh Roh Kudus, tapi nggak bisa komit kepada gereja lokal, nah roh kuda juga itu. Sukanya pindah-pindah gitu ya. Iya. Jadi ingat, ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Tuhan injeksi juga namanya komitmen dalam diri orang itu. Karena mitra tadi, mitra raja utama Bapa, kita ini raja kecil di bumi. Wilayahnya Bapa itu sorga, wilayah kita di bumi. Kita itulah figur representatif dengan kualitas-kualitas keilahian dalam hidup kita. Jadi kalau kita ini punya pasangan hidup yang jelek, ingatlah itu representasi Tuhan loh. Gak boleh kita menghina ciptaan Tuhan. Ya kalau dia obesitas ya tinggal di diet kan, diet, iya betul. Betul nggak Pak Herianto? Ah iya, saya lagi diet juga. Pulang kampung seminggu nggak ada rem kemarin. Jadi ingat ya, keserupaan ini Tuhan taruh pertama komitmen. Jadi sudah ada komitmen dalam hidup kita. Jangan dicari-cari lagi.
Itu sudah di ujung pembicaraan kita nanti. Komitmen itu sudah ada dalam hidup kita. Tapi kan karena ini belajar, kita belajar seperti kelas, tentu ada sejarahnya juga. Ada penjelasan ayat-ayat baru nanti kepada kesimpulan bahwa komitmen itu sudah dalam kehidupan kita. Itu dulu ya. Kemudian ada kata yang kedua tadi, berkuasa. Berkuasa itu adalah tujuan Tuhan taruh dalam hidup kita tadi. Mengekspansi bumi. Jadi Tuhan taruh dulu keserupaan, baru kita berkuasa. Tuhan taruh dulu hal-hal ilahi, komitmen dalam hidup kita, baru kita bisa berkuasa. Karena kalau enggak, kita akan menggunakan kuasa, kemampuan kita, potensi kita, pengelolaan kita untuk hal-hal yang menguntungkan diri sendiri. Jadi Tuhan itu hebat, sudah kasih rancang bagi kita sebuah cetak biru, kita dibuat dulu selem dan demut dengan Dia, baru kita boleh berkuasa. Nah, berkuasa di sini dalam bahasa Ibrani adalah radah, R-A-D-A-H, radah. Radah ini ada dua pengertian, catat saja Bapak Ibu. Yang pertama adalah government, memerintah. Bagaimana cara kita memerintah? Apakah saya menjadi penguasa atas Pak Thomas? Enggak. Atau dengan yang lain? Enggak. Kita tidak pernah disuruh Tuhan untuk memerintah manusia, menguasai manusia, enggak. Cara kita untuk memerintah yang Tuhan mau adalah melayani. Yesus mengatakan Matius 20:28, catat itu. Matius 20 ayat 28. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dia kasih kita kok keserupaan tadi, dia injeksi dalam hidup kita komitmen, baru kita mampu melayani sesama. Keren gak Alkitab kita? Yang pertama arti dari radah, berkuasa, government. Yang kedua governance. Governance itu artinya tata kelola. Tadi Pak Thomas sudah bisikin saya, bulan depan kita membahas waktu. Waktu itu ada di area tata kelola. Bagaimana kita menjadi penata layan yang baik. Kita mengelola potensi, kita mengelola harta, kita mengelola waktu kita untuk maksimal ekspansi kerajaan Allah. Jadi dua ya pengertian berkuasa ya di sini ya. Pemerintahan, berkuasa tadi memerintah, dan kedua tata kelola. Ingat, semuanya ini baik government atau governance itu bukan untuk kepentingan kita. Karena tadi ingat, kita mitra, tujuan kita menghadirkan sorga di bumi. Tujuan kita menata bumi ini yang sudah kacau ini, dikuasai oleh sistem dunia. Kehadiran kita membawa kehendak Allah di muka bumi. Jadi kalau kita sekarang diberkati, uang kita banyak, ingat, kamu itu alat. Kita itu saluran, bukan untuk menjadikan duit menjadi Tuhan atas kita. Uang itu sarana memberkati orang-orang yang membutuhkan. Artinya Tuhan percaya sama kita kalau uang kita banyak. Jadi jangan sombong, jangan menjadi tinggi hati kalau ada sesuatu yang lebih dalam hidup kita. Karena kita ini mitranya Tuhan, bukan Tuhan, mitra. Jadi berkuasa di sini adalah kunci kesejahteraan. Kita memimpin dengan cara melayani, kita mengelola dengan budaya kerajaan Allah. Jadi Tuhan menciptakan kita. Keserupaan tadi di dalamnya ada komitmen, kita berkomitmen di dalam hal apa? Melayani dan juga mengelola semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi ketika Tuhan mengatakan supaya mereka berkuasa, Tuhan berikan kita otoritas. Ini adalah pengalihan otoritas. Tuhan memberkati kita.
Tuhan memberikan keserupaan kepada kita. Tuhan memberikan hal-hal ilahi dalam kehidupan kita. Itu menjadi sarana Tuhan membuat kita efektif ekspansi kerajaan Allah. Kalau gereja lain ngejar-ngejar bahasa roh, ngejar-ngejar sesuatu yang ilahi, nubuat, penglihatan, dan lain sebagainya. Kita nggak stop di situ. Karena semua karya-karya rohani yang hebat, wujud dari keserupaan tadi itu mesti lanjut kepada melayani dan mengelola. Jadi jangan lagi kita ini bangga banget kalau kita dapat penglihatan ya. Kita nggak boleh stop di situ. Hidup kita berarti bagi orang, berpengaruh dengan budaya kerajaan. Itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jadi sekarang Tuhan mempercayakan kita banyak hal. Kita berotoritas di bumi. Apakah kita menjadi guru, kita di pendidikan, kami di gereja, Bapak Ibu mungkin ada di kesehatan, ada di dunia hiburan, 7 gunung itu. Kita punya otoritas di situ.